kita ajari yang paling ringan dulu Bu. Stretchingnya kita biarkan dia berlari dulu. Nanti sekali dua kali baru kita ajari berlari yang benar. Itu pun masih menumbuhkan waktu berbulan-bulan Ibu. Karena dalam buku kepelatihan seorang yang tidak bisa sama sekali sudah mau mendekati bisa itu butuh 3 tahun Ibu. Alhamdulillah Pasi Tabalong ini sudah mengeluarkan 3 kali juara tingkat Indonesia. Prestasi yang sudah di khususnya pelajar Bu. Untuk seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Tabalong, karena pengalaman saya pribadi Bu, saya dikuliahkan di PJOK di Banjarbaru dan saya mengabdikan seluruh ilmu saya. Padahal saya banyak tawaran di kabupaten lain Bu, bahkan disuruh pindah kemarin, ditawarin, ditawarin melatih, tetapi saya tidak akan melakukan karena saya begitu cinta dengan Bumi Sarabakawa, karena saya adalah putra asli orang Benua. Iya, dan bagi seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Tabalong, jangan mudah kalian tergiur dengan tawaran yang di luar. Cintailah negara kalian, cintailah kabupaten kalian. Niscaya lambat laun sesuatu yang kalah itu cuma waktu tertunda saja Bu. Yang penting kita komitmen berlatih dan ingat satu pesannya, fokus satu cabur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Ghazali Rahman. Jadi kali ini berbagi kisah di balik lintasan peran pelatih dalam mencetak atlet berprestasi. Beliau adalah pelatih cabur atletik dan kita langsung aja berkenalan dengan beliau. Pak Ghazali Rahman, apa kabarnya Bapak? Baik. Iya, terima kasih Bapak telah hadir bersama kami di episode Berbagi Kisah ya Pak. Ya. Baik Bapak, kita akan berkenalan dulu, pengenalan dan motivasi kita Pak ya. Bapak bisakah kita langsung aja Pak ya? Bisakah Bapak ceritakan apa yang menjadi motivasi Bapak terjun sebagai pelatih cabang olahraga di atletik ini? Oke. Perkenalkan, nama saya Ghazali Rahman, saya unit kerja di SMP 4N Negeri Tanjung, Tabalong. Ya. Motivasi saya menjadi pelatih atletik itu adalah yang pertama, sejak saya SD, saya sangat suka sekali cabur atletik, terutama lari. Ya. Dan tahun 98 saya pernah ikut Porseni saat itu. Setelah diadakannya Porpop pertama kali di tahun 97, saat itu bupatinya Pak Dandung. Lama itu Pak ya? Tahun berapa itu Pak? 97. 97 sudah mulai sudah memang menyukai hobi atletiknya. Saat itu kita kejuaraan pertamanya itu adalah Porseni. Seleksinya dari kecamatan sampai tingkat kabupaten Tabalong Bu. Porseni itu tingkatan dari SD. Sekolah ya? Dari sekolah. Saat itu kita melakukan lari tidak menggunakan sepatu sped Bu, seperti yang ada sekarang ini. Yeah. Karena saat itu bukan larinya di track saat itu, tetapi di lapangan bola. Di saat lapangan itu. bola, iya. Dari itu pengalaman kita, suatu kegagalan, kalau saya pribadi sih, kegagalan tadi sesuatu yang tertunda. Betul. Kita gali kesalahan kita nantinya agar sewaktu hari saya nanti akan menjadi guru olahraga maupun jadi pelatih nantinya tidak akan terjadi kepada anak didik saya. Karena saat itu saya juara 2 98 kemarin, juara 2 karena selisihnya sedikit, saya ingat betul saat itu. Karena saya larinya di rumput, tidak memakai sepatu sped, itu mempengaruhi sekali. Licin. Nah, itu faktornya. Karena pagi itu hujan. Saat itu saya berusia kurang lebih 10 tahun, kurang lebih menduduki kelas 4 SD, 5 SD saat itu. Luar biasa, sudah punya prestasi di usia 10 tahun itu Pak ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua, menjadi
pelatih atletik dari tahun berapa Bapak? Nah, sebenarnya saya ini dulu pelatih bola voli, Bu. Nggih. Pelatih bola voli. Nggih. Mewasit juga di PBSI Banjarbaru. Oke. Nggih. Saya mulai terjun melatih di Sarabakawa ini tahun 2013. Nggih. Tetapi saya tidak memunculkan dulu atletiknya, Bu. Nggih. Saat itu 2016 itu setelah saya bawa Popda, kemarin ada salah satu senior kita, Pak Bani, itu yang sering bawa O2SN tingkat SD ke nasional. Kemarin beliau memberi masukan kepada ulun pribadi, kata beliau, coba dulu kamu latih atletik. Nggih, siapa tahu dengan individu rezeki kamu lebih bagus, kata beliau. Nggih, karena kan bola voli itu tim, Bu, namanya. Sekuat apapun saya latih hanya mampu masuk semifinal, Bu, untuk O2SN, untuk laki-lakinya. Tapi kalau untuk putri ada dari Pak Jenal Yamin yang sering juga bawa ke nasional, Bu. Nah, setelah itu hati ulun mulai terbuka, menggali kegagalan ulun waktu 98 kemarin. Nah, jadi kita mulai terjun, ya alhamdulillah 2017 itu salah satu atlet kita terpilih, Bu, ke Popnas. Tolak peluru saat itu. Tolak peluru. Nggih. Terpilih, akhirnya 2018 saya melatih atletik khususnya SMP. Saat itu nama atletnya mungkin di Kabupaten Tabalong cukup familiar lah, atas nama Maesa Putri Winata, Bu. Sekarang dia kerja di Polres Tabalong. Maesa itu yang hampir 10 tahun saya menggali, tidak terlahir lagi, Bu, seperti itu atletnya. Karena regenerasinya enggak ada. Karena dia sudah kelas 7, sudah mampu juara di tingkat provinsi. Iya. Dia mengambil gelar juga, Bu, di Kejurpop pertama orang termuda se Kalimantan Selatan yang mampu bersaing di tingkat orang dewasa saat itu. Setelah Desi Ratnasari. Karena Desi Ratnasari itu saya pantau hampir 10 tahun baru lahirnya Maesa ini. Alhamdulillah dengan itu timbullah atlet-atlet dari Kabupaten Tabalong. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga, selain sebagai pelatih ya, Bapak Jali ini kan dulunya mantan atletik juga ya. Dan lalu apa ketertarikan Bapak di atletik yang bisa dibilang olahraga yang melelahkan ini? Kan kita tahu mungkin dilihat seperti mudah-mudah gampang, Pak ya. Tapi ya kalau dijalani ternyata banyak standarnya yang harus diperhatikan juga. Jadi olahraga atletik ini sebenarnya olahraga jenuh, karena dia individu sifatnya. Latihan monoton. Dibandingkan dengan olahraga bertim, tadi kan ada teman seperti basket, sepak bola, bola voli, bola tangkis. Olahraga atletik ini olahraga jenuh, Bu, dan sangat melelahkan. Memang semua orang di dunia ini bisa lari, Bu. Bisa, betul. Tetapi berlari baik dan benar dan menguasai teknik tadi sangat sedikit. Karena dalam lari jarak pendek ini yang kita tempuh adalah limit waktunya yang terbaik. Betul, Pak. Makanya membutuhkan teknik dan strategi yang pas untuk melatih anak tadi. Bayangkan orang cerita dari awal tadi, setelah Desi Ratnasari tadi kan hampir itu kurang lebih 10 tahun namanya baru terlahir lagi anak yang terbaik juga di Kabupaten Tabalong, pelari cepat. Dia mampu bertahan selama 5 tahun si anak tadi. Jadi makanya olahraga atletik ini lumayan susah, karena itu tadi selain dia mengorbankan waktu, tenaga dan biaya sekarang ini kan gitu. Jadi ketertarikannya Bapak itu di mana, Pak? Tertarikan kita itu yang pertama, kalau pelatih ini yang pertama dia harus memang serius, komitmen. Yang kedua, kenapa saya mengambil lisensi sebagai pelatih, sebagai TD juga, sebagai physical education kemarin. Nah, jadi pertama, potensi yang ada di Kabupaten Tabalong ini sangat besar, Bu, untuk cabur atletik ini. Dari 97 kan dibikin stadion Sarabakawa, itu kan ada lintasannya. Terus kan Porpop 2017 juga ada di tempat kita. Jadi kalau secara ini fasilitas ada, sayang tidak dimanfaatkan. Sarana dan prasarananya sudah ada dan lengkap di tempat kita ya. Tinggal kita sebelaku para pelatih maupun sebagai guru PJOK menggali potensi anak yang ada di Kabupaten Tabalong. Iya, baik.
Sekarang apa saja Pak prestasi yang pernah diraih waktu menjadi atlet tadi? Yang Bapak sebutkan tadi. Selain itu ada lagi? Prestasi dari Iya. ulun pribadi. Iya. Saat itu ulun tahun 2006-2007 saat itu kita dibawa oleh guru senior kita, sekarang juga beliau jadi kepala sekolah di SMA 1 Negeri Kelua, yaitu adalah Pak Wahyuni SPD MM. Beliau selaku guru PJOK. Kita saat itu adalah murid, Bu. Jadi saat itu memang kesalahan kita belum ada ilmu saat itu. Karena kita mengikuti 3, Bu. 3 event sekaligus. Dari lari 100 meter, lompat jauh, dan lompat tinggi saat itu. Memang jadi saya tiga apa namanya itu? cabur tadi 3 kita cabur ikuti ya? dengan orang yang satu, yaitu ulun pribadi gitu saat itu. Ketiganya sih juara, Bu. Kita mendapatkan duit saat itu. Iya. Itu juga namanya masih perseni saat itu. Nah, jadi dengan ada itu kita menggali, akhirnya kita kuliah lagi mengetahui ilmunya. Akhirnya memang spesialis itu cuma kalau bisa 1, agar nanti tujuannya fokus, Bu. Jadi prestasi yang kita torehkan banyak. Makanya kita tadi poli juga suka, Bu. Semua olahraga kita suka, Bu. Bagus mainnya, bola tangkis bisa, tetapi untuk mencapai yang prestasi yang maksimal tadi memang harus butuh 1. Fokus 1 ya? Harus 1. Nah sekarang untuk atlet ini Pak ada berbagai jenis macamnya, apa aja itu Pak? Kalau untuk cabur atletik tadi, Indo organisasinya PASI kan, Bu. PASI itu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, itu dari lari 100 meter khususnya nomor nomor lintasan, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, steeplechase 3000, 5000, 10.000 meter, terus 10K di jalan raya, habis itu 21K itu khususnya nomor lari. Terus nomor lapangan di situ ada lompat jauh putra putri, tolak peluru putra putri, lempar lebing putra putri, lempar cakram putra putri. Nah, jadi nomornya banyak, Bu. Sekarang Pak Jali sendiri yang mana Pak untuk konsennya? Kalau kita sendiri di organisasi PASI kita mempunyai 4 pelatih, yang sekarang masih aktif. Jadi kita kebagian seperti belum cerita dari awal tadi adalah kebagian spesialis lari jarak pendek dan lompat. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek tadi dari 400 meter, 200 sampai 100 meter dan lompat jauh. Ya memang kalau kita lihat di pemirsa ya, kita lihat di pertandingan internasional untuk lari ini ya cukup kadang melihat itu dari start Pak ya. Start langsung lari, udah nyampe itu kayaknya cepat sekali, sudah nyampe finish gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari atlet internasional itu begitu nyampe finish luar biasa terengah-engahnya dia Pak ya. Ya lumayan menguras tenaga ya. Mungkin tolak startnya itu dari start awal Pak ya? Iya. Dari aba-aba kan. Dari aba-aba ya? Dari aba-aba lari tadi kan ada 3, Bu. Yang pertama bersedia. Bersedia ya. Masih ingat Pak itu pelajarannya? Bersedia ya. Mungkin pemirsa kita sama-sama mengingat ya. Iya. Bersedia, yang kedua kan siap. Badan ngangkat dikit kan, kurang lebih sudut pandangannya itu 30 derajat. Kalau bisa ke 45. Terus ya tadi ada 2, Bu. Sekarang di tempat kita kan nggak ada pistol, Bu. Nah, jadi bunyi tadi bisa diganti bunyi tembakan atau bunyi peluit. Ya. Jadi baik. aba-abanya tetap dalam buku PJOK itu tidak berubah. Bersedia, siap. Ya mungkin Pian juga pernah sekolah dulu, seperti itu. Jadi aba-aba itu. Jadi memang lari jarak pendek memang larinya cuma 100 meter, tetapi tenaga yang dikeluarkan tadi ribuan kekuatannya. Kenapa? Karena dia harus menempuh secepat mungkin. Dan pernapasannya pun yang digunakan adalah anaerobik, bukan aerobik. Kenapa? Karena kalau aerobik kan itu adalah seperti lari 5.000. Kalau lari cepat dia menggunakan napasnya anaerobik, maka napas dalam tubuh kita ada 2. Baik pemirsa, semakin saya penasaran apa itu anaerobik dan aerobik ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap
saksikan kami di segmen kedua. Kita break dulu. Pemirsa, kembali lagi bersama saya dan juga masih bersama narasumber yaitu Bapak Ghazali Rahman. Untuk segmen kedua ini yaitu cerita mengenai atlet dan pola pelatihan. Nah Bapak, sekarang untuk saat ini ada berapa jumlah atlet cabar di atlet Tabalong kita? Kalau jumlah keseluruhan Bu, hampir kalau dirata-ratakan dengan yang kecil sampai yang dewasa itu hampir 40-50 orang Bu. Banyak sudah peminatnya. Dan pola kami latihan juga menerapkan seminggu itu 3 kali Bu. Senin, Rabu, dan Jumat. Namun dalam beberapa momen mendekati event kami bisa melakukan seminggu tadi sampai 5 kali latihan. Untuk kegiatannya latihannya di mana Pak? Untuk kegiatan latihan kami fokuskan itu adalah di Stadion Sarabakawa. Karena cuma di situ yang ada punya lintasan Bu. Iya, oke. Baik Bapak, kemudian bagaimana tim Bapak menjaring atlet seperti bisa apakah melihat potensi anak itu dari prestasinya di kelas, di sekolah, itu bagaimana Pak? Alhamdulillah kita Kabupaten Tabalong dari pemerintah daerah juga mensupport Bu. Yang barusan tadi kan kita melaksanakan pertandingan dalam memperingati hari jadi Kabupaten Tabalong. Terus juga eventnya luar biasa Bu. Jadi dari event-event tersebut kami juga mengevaluasi dan mencari bibit-bibit pengganti kakak-kakaknya senior. Jadi kami dari PASI juga sudah mempunyai data tentang atlet-atlet nanti yang bakalan kami orbitkan menjadi atlet kebanggaan Kabupaten Tabalong. Ulun pribadi mewakili dari PASI Kabupaten Tabalong sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mensupport kami maupun dari moral maupun material. Jadi agar nantinya regenerasi ini juga selalu menjadi unggulan yang ada di Kabupaten Tabalong. Baik. Nah sekarang bagaimana Bapak melihat antusiasme anak-anak sekarang terhadap cabur atlet tadi? Syukur alhamdulillah setelah kita beri arahan dan kita memberikan pembuktian Bu tentunya, karena sekarang ini kan orang pada pinter sekarang lihat di YouTube, di mana. Yang baru tadi kami ikut Popda Bu di Banjarmasin. Ya alhamdulillah dari beberapa cabur yang dikirim, alhamdulillah cabur PASI atau cabur atletik mengirim paling banyak dapat medali emas 5. Alhamdulillah ya Pak. Pembuktian ya. Mudah-mudahan nanti juga di Porpop yang diadakan di Tanah Laut nanti kami dari PASI memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tabalong. Kami support. Nah sekarang berbicara mengenai kepelatihan Pak ya, bagaimana pola latihan yang Bapak terapkan, baik itu jadwal yang rutin maupun latihan biasa. Mungkin sekarang ini persiapan untuk event apa Pak ini? Porprov ya. Nah itu bagaimana Pak? Jadi event Porprov ini kan belum memasuki masa karantina atau TC yang disebut Bu ya. Ini lagi pra TC, kami mempersiapkan juga menyusun programnya nanti agar nantinya memberikan terbaik untuk Kabupaten Tabalong. Jadi kami di sana juga ada mempunyai 4 Bu pelatih tadi. Salah satunya adalah Pak M. Suryadi, sekarang beliau kerja di PDAM Tabalong. Karena beliau sangat cocok Bu untuk mengasuh yang dini seperti SD. Kalau ulun ini pribadi saya nggak cocok Bu yang ngasuh SD. Banyak sekali para orang tua mau mengasih anaknya ke tempat ulun tidak begitu karena ketertarikan ulun dari SMP, SMA sampai orang dewasa Bu. Menengah Pak ya. Karena yang ulun ambil tadi spesialis kepada 100 meter. Kenapa? Karena peraturan IAIF itu anak SD kada boleh ikut di 100 meter. Ada batas usia ya? Ada batas usia. Usia berapa itu Pak? Kalau untuk 100 meter Kak? 100 meter tadi sebenarnya itu usianya 17 tahun. 17 tahun, Tapi tidak mengapa kalaunya sudah dalam ilmu keolahragaan, anak tadi kalaunya laki-laki itu
13 tahun, kalau perempuan 12 tahun, makanya ulun tidak tertarik begitu SD. Karena SD kan rata-rata usianya 12 tahun, 11 Iya, tahun. betul. Tidak dibenarkan melakukan lari yang agak jauh. Iya. Lari kanak-kanak SD tadi 40 meter sampai 60 meter saja, Ibu. Oke. Jadi ulun tidak menentang aturan yang sudah baku karena itu adalah program. Jadi agar nanti peserta didik tadi mampu berkembang. Iya. Nanti saatnya di sini nanti baru ulun jemput. Nah, kami selalu berparalel, Bu, berangkaian. Ini yang ngasuh yang untuk anak SD Pak Suryadi tadi. Oke. Nanti Pak Bani juga sama. Nanti di tingkat dewasanya ulun pribadi dengan Pak Raden Rahmat juga Enggi. Beliau kan kami ada 4 pelatih di sana, Bu. Pertama ulun sendiri, yang kedua Pak Raden Rahmat, terus Pak Suryadi dan Pak Bani. Jadi mulai pembibitan dulu Pak ya? Iya. Karena tidak ada sesuatunya instan, Bu. Oke, betul Pak. Baik Bapak, untuk pendekatan yang Bapak lakukan dalam membina atlet baik fisik maupun mental itu seperti apa Pak? Yang pertama, kita mempunyai data, Bu. Oke. Top record seperti setelah pertandingan event-event maupun di tingkat nasional maupun tingkat daerah atau provinsi maupun nasional, kita selalu merekap, Bu. Kebetulan ulun yang merekap. Dan ulun juga pelatih yang paling muda, Bu. Yang lain itu rata-rata sudah 50 tahun ke atas. Ulun juga kesulitan mencari pengganti ini. Yang junior nggak ada, ini cuma ulun yang satu yang muda. Jadi rekap tadi kita simpan, kita print, terus videonya kita tayangkan, itu kita publikasikan kepada anak-anak yang mau ikut atletik, Bu, agar nanti mereka terbuka. Karena sekarang ini kan yang untuk sekolah di jalur prestasi itu kan ada 2, Bu. Akademik dan non akademik. Anaknya kurang mampu di akademik kan bisa larinya ke non akademik. Nah, siapa tahu nanti banyak dari Kabupaten Tabalong yang sudah berhasil, Bu. Yang sudah berhasil, yang bisa nantinya menorehkan nama Kabupaten Tabalong di tingkat provinsi maupun nasional. Nanti kan seperti programnya Pak Bupati yang baru ini kan mendapatkan beasiswa. Iya. Oke. Jadi pola pembinaannya itu seperti apa Pak? Pola pembinaannya itu tadi kita berjenjang, Bu. Misalnya anak SD tadi kita larikan dari 40 meter sampai 60 meter. Untuk anak SMP dari 80 meter sampai 100 meter. Jadi berjenjang. Itu untuk exercise-nya ya, untuk latihan fisik. Untuk pola pengasuhan mentalnya seperti apa, Pak? Jadi pola pengasuhan tadi kita ajari yang paling ringan dulu, Bu. Stretchingnya, kita biarkan dia berlari dulu. Nanti sekali 2 kali baru kita ajari berlari yang benar. Itu pun masih menumbuhkan waktu berbulan-bulan, Ibu. Karena dalam buku kepelatihan, seorang yang tidak bisa sama sekali sudah mau mendekati bisa itu butuh 3 tahun, Ibu. Makanya ulun bilang kalau ada ketemu atlet tadi, makanya ulun bilang ya seperti di awal tadi, dalam 8 bulan ulun baru ketemu 1 orang itu anak. 8 bulan ulun asuh, dia mampu juara di tingkat provinsi dan mampu nomor 9 se-Indonesia saat itu. Padahal yang diikuti lomba 3 saat itu, lari 60 meter, tolak peluru dan lompat jauh saat itu di Yogyakarta. Luar biasa Pak ya, prestasinya. Sekarang ya alhamdulillah dia sudah di Polres juga. Banyak juga yang di bawah pada dia juga yang berhasil, Bu, di tingkat nasional dan bahkan ada ke internasional kemarin. Jadi juga pola untuk sportivitasnya juga ditempa, Pak ya. Bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan tentunya ya. Kita kan olahraga ini menang kalah itu biasa, Bu. Yang pertama tadi dukungan orang tuanya. Kami selalu kalau sudah ini selalu koordinasi dengan orang tua. Jadi melibatkan orang tua juga ya. Dan pihak ketiganya adalah pemerintah daerah. Oke, baik Bapak. Kemudian apakah pada saat latihan itu Bapak sering menemukan atlet yang merasa kelelahan, mengeluh dalam latihan, kecapean dan mungkin juga kebosanan. Nah, bagaimana Pak Jali menyikapi sikap seperti itu? Jadi memang yang disampaikan sampean tadi memang itulah faktor kenyataannya di lapangan. Memang atletik itu adalah olahraga jenuh, Bu. Dia kadang muntah, Bu. Muntah itu sudah biasa. Kenapa? Karena biotomik dalam tubuh dia itu meningkat, sedangkan oksigen masuk ke dalam paru itu kurang. Karena kita beri adalah intensitasnya pendek, Bu, istirahatnya pendek.
habis dia lari 200 meter, istirahat cuma 3 menit, lari lagi. Kalau orang biasa diajak seperti itu sampai 3 kali, niscaya akan masuk OGD, Bu. Jadi kita melatihnya tuh cukup instan dan melihat kemampuan anak tadi. Makanya sebelum kita latihan, kita data dulu anak kita yang di lapangan. Siapa tahu dia sakit. Nah, kalau dia sakit berarti porsi yang kita berikan kepada anak tadi kita kurangi. Melihat kemampuan si anak tadi ya? ya? Memang dia mampu, Bu, tetapi kan setiap hari tadi anak-anak tadi kadang dia bermain di luar rumah, mungkin ada kesendung batu, macam-macam itu kan, itu faktor in X-nya, Bu. Yang faktor N adalah kita di lapangan. Jadi kita selalu sebagai pelatih itu harus teliti kepada anak kita. Agar nantinya dia baik untuk kita juga, dan baik untuk kabupaten kita. Untuk prestasi, Pak ya tentunya. Jangan sampai nantinya anak tadi bersusah payah mendapat cedera. Jadi safety-nya tetap dijaga, Pak ya. Iya. Baik, Pak Jali, kita break dulu, dan pemirsa masih ada segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap di sini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dan terus di segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini kita akan mengupas tentang prestasi dan pesan. Baik, Bapak, kita bisa lanjutkan? Silakan. Pemirsa, kita akan bertanya bagaimana hingga saat ini, apa pengalaman paling berkesan Pak Jali selama menjadi pelatih? Gimana, Pak? Kesannya? Jadi kesannya yang pertama, kita cerita di tahun 2018 pula saat itu. Saya potong, berapa tahun tadi sebagai pelatih itu, Pak? Kalau pelatih atletik itu kurang lebih dari 2016, Bu. 2016 sampai sekarang. Berarti banyak dong kesannya ya, Pak ya? Silakan, Pak. Saya mau mendengar, pemirsa juga tentunya ingin mendengar bagaimana kesannya selama ini. Dari 2016 itu kita kan ikut Porpop 1 2017, Bu. Jadi lanjut lagi kita O2SN, Bu. Saat itu O2SN khususnya cabur atletik hampir saya pantau itu kurang lebih dalam 5 tahun tidak pernah mewakili Kabupaten Tabalong ke tingkat nasional, Bu. Jadi sampai provinsi? Sampai provinsi, Pak ya? Terus kita bersusah payah, makanya ulun bilang tadi seperti di awal tadi, dia ulun asuh cuma 10 bulan, Bu. Mampu juara di tingkat provinsi. Saat itu terakhir dia lompat jauh sampai sempat jam tangan saya putus, Bu, mengasih spot kepada anak tadi. Saking semangatnya, Pak ya? Putus. Karena lompatan terakhir tadi adalah penentu saat itu. 2018 kan, beserta bapaknya juga, mungkin bapaknya adalah Bapak Tri Winarno. Ya, beliau kerja di Polres juga. Bersama RT beliau juga, Bu, saat itu. Memang faktor anak tadi berprestasi tidak lain tidak bukan adalah faktor dorongan orang tua juga, keluarga. Terus di tahun 2019, khususnya bidang SMP saat itu kita menjuarai umum, Bu. Saat itu dengan perolehan medali O2SN SMP, atletiknya juara 1, sama si anak tadi juga, Bu, masih mewakili ke Semarang saat itu. Terus yang satunya juga dari temannya juga pencaksilat, bulu tangkisnya juara 2, renangnya saat itu juga juara. Jadi kita ditotalkan keseluruhan kita mendapat juara umum saat itu 2019, Bu. Terus kesan yang paling berharga itu saat SAC, Bu. Itu SAC adalah Student Athletic Championship Indonesia saat itu. Yang diadakan melalui zona kemarin, Bu, dari 38 provinsi. 38 provinsi. Itu. Dan kita termasuk mewakili Tabalong ya. Hebat, Pak. Luar biasa. Karena pendaftarannya itu kemarin melalui online, Bu. Karena kita ini sudah agak kenal dengan pelatih yang lain, jadi ada linknya tersendiri. Terus kita daftarkan, itu yang kita daftarkan tuh kurang lebih 6 orang anak. 6 orang. Khususnya SMA itu diadakan di Banjarmasin, di Banjarbaru saat itu, lapangan Pijoka. SMP juga sama. Untuk SMA kemarin itu larinya 100 meter sama lompat jauh. Jadi 6 orang tadi lari 100 meter sama lompat jauh. Yang SMP-nya saat itu larinya 80 meter sama 800 meter. Ya alhamdulillah mereka mendapat semua medali. Juara 1, juara 2. Yang Luar kemarin biasa. itu Juna Kalimantan itu yang dikirim ke tingkat nasional di Stadion Madia itu
yang juara 1 dan juara 2 saja, Bu. Oke. Itu pesertanya luar biasa banyaknya, Bu. Makanya 38 provinsi kan. Iya, dan kita meraih juara 1 dan 2. Luar biasa, Pak. Dari Kalimantan Tengah juga ada, Kaltim juga ada saat itu mengirim, Bu. Tergantung kepada kemampuan masing-masing. Iya, kemampuan. Terus saat itu dipilihlah anak kita yang SMP tidak diikutkan ke tingkat nasional, Bu, saat itu. 2022 kemarin tidak diikutkan ke tingkat nasional, tetapi yang SMA-nya, Bu. Saat itu kita mengirim pelari jarak pendek itu atas nama Maisa Putri Winata, yang atlet tadi. Terus Salsabila juga. Terus yang lompat jauhnya atas nama Winnie Maharati Ruung. Terus yang lari satunya adalah atas nama Haikal, Bu. Itu yang prestasi bergengsi tadi, Pak ya, yang Bapak ciptakan, yang terus Bapak cetak ya. Saat itu di Stadion Media kan itu dibuka oleh Pak Jokowi langsung, Bu. Saat itu dibuka oleh Pak Jokowi beserta Ketua PASI nasionalnya itu adalah Pak Ruhut Binsar Panjaitan, Bu, beserta 6 menteri saat itu, Bu. Di Stadion Media itu sangat megah sekali, Bu, saat itu. Jadi alhamdulillah dari Kalimantan Selatan kan, dari Kabupaten Tabalong, jadi kita mengirim 4, Bu. 40 atlet? 4 orang. 4 orang. Dari Kabupaten Tabalong, alhamdulillah yang tembus itu saat itu adalah Winnie Maharati Ruung. Itu atlet apa, Pak? Lompat jauh, Bu. Lompat jauh. Si Maisa tadi urutan 4, Bu, se-Indonesia. Memang sedikit aja memang, karena saat itu menunggu pembukaan itu oleh Pak Jokowi menunggunya 5 jam, Bu, lamanya di Stadion Media. Mungkin jadi ada faktor dia kecapean menunggunya karena kan Pak, di tingkat nasional tuh banyak, Bu, pesertanya. Luar biasa banyaknya. Kan kumpulan semuanya provinsi. Kumpulan anak-anak terhebat di provinsinya masing-masing lah. Jadi si Maisa tadi nomor 4, Bu. Si Winnie tadi juga nomor 1, Bu. Alhamdulillah dia tembus nomor 1. Nomor 1 se-Indonesia kemarin tuh dia dikirim training center di Australia, Bu, 8 hari. Dikasih bonus oleh PB, oleh pemerintah, oleh karena presiden. Prestasinya ya. Nomor 1 kemarin dikirim ke Australia, Bu, 8 hari. Bapak juga menyertai? Kalau kita kemarin, Bu, karena sudah 2 kali ke Pulau Jawa, akhirnya yang ketiga kata istri jangan lagi, kata. Karena itu tadi, Bu, menyangkut mungkin kecapean juga, Bu. Iya, betul ya, Pak ya. Mulai dari persiapan, keberangkatan, kemudian sampai eventnya ya. Karena kata istri kan setelah ini ada lagi porpop, Bu. Karena tahun 2022 kan itu porpopnya di kandangan, Bu. Jadi kita persiapan lagi. Jadi semenjak itu ulun menulis dari 2016 dan sekian itu, dalam 5 tahun saya bertekad harus ada mencetak atlet, luar biasa, yang juara di tingkat nasional pembuka untuk cabur pasi khususnya Kabupaten Tabalong. Akhirnya terjawab doa ulun. Luar biasa. Usaha Bapak kan sudah dijawab oleh dunia. Terus 2023 yang mengasuhnya Pak Suryadi juga. Sama-sama kami, Bu, selalu koordinasi. Alhamdulillah anak tadi atas nama Haikal, Bu, 2023 juara, Bu, juara 1, juara SMK beliau. Itu tingkat Indonesia, Bu. Indonesia sudah. Alhamdulillah PASI Tabalong ini sudah mengeluarkan 3 kali juara tingkat Indonesia. Prestasi yang sudah khususnya pelajar, Bu. Kan diasuh dari Pak Yadi, Pak Suryadi tadi dari SD, Bu, kelas 4 SD saya ingat betul. Sejak dia berkembang lalu kita beri masukan-masukan. Alhamdulillah anaknya mengerti, dia juara. Sempat ditawari, Bu, kemarin kuliah katanya, tapi nggak mau dia kuliah bahasa Inggris. Karena orang yang juara 1 di tingkat nasional itu selalu ada rewardnya, Bu, tersendiri. Selain bonus juga ada reward tersendiri oleh pemerintah kita. Alhamdulillah, karena sudah diperhatikan, Pak ya, sama pemerintah. Terus 2024 lagi Salsabila, Bu, yang juara 3 tingkat nasional SMK juga di Indonesia. SMK. Kalau ini tadi dia sekolahnya SMA, Bu, SMA 1 Tanjung. Makanya dengan itu ulun mungkin melalui tangan ulun, melalui jarah pemikiran ulun membuka pintu pertama untuk Kabupaten Tabalong untuk cabur atletik yang juara di Indonesia, Bu.
Tapi dari kita awal bicara Pak ya, sampai ini apakah Bapak juga membuka untuk kursus khususnya privat ya, melatih anak-anak itu? Kan kalau misalnya Bapak menjaring kan dari sosialisasi sekolah-sekolah, mungkin bekerja sama dengan guru olahraga juga di sekolah ya. Nah, ini kemungkinan misalnya ada yang ingin minta latih Bapak secara privat untuk mengukir prestasi atau menyumbangkan juga sumbangsi tenaga atau apa untuk ikut di event-event yang nasional itu, apa ada kemungkinan Pak Bapak menerima dan bagaimana itu Pak? Sebenarnya Bu, kemungkinan itu ada. Iya. Tetapi waktu ulun ini hampir banyak tersita. Terkendala dari waktu Pak ya. Yang pertama kan ulun instansi juga sudah ASN kan. Terus jam kerjanya juga ada. Terus sore juga ulun juga eskul di SMP 4 Tanjung Bu. Oke. Yang mudah-mudahan dalam setahun 2 tahun ini dari SMP 4 Tanjung juga melahirkan Bu, karena ulun ada punya bibit, mudah-mudahan nanti bisa lagi juga nanti untuk skuad Kabupaten Tabalong nanti berjaya lagi. Yang untuk itu banyak Bu tawaran, makanya ulun dari awal tadi sudah waktunya tidak sempat Bu. Bahkan ulun waktu untuk keluarga pun Bu cuma sehari 2 hari aja untuk keluarga, sisanya ulun berikan untuk daerah ulun. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai anak Pak ya, khususnya yang masih sekolah dari SD, dipersiapkan dari sekarang kalau untuk ingin menjadi atlet ya, atletik ya tentunya, kemudian agar pembibitan itu bisa terjaring pada saat mereka SMP kemudian SMA ya Pak ya. Nanti dilihat bersama Pak Jalil ya. Baik Bapak. Ya, baik, ini pertanyaan terakhir Bapak. Bolehkah disampaikan kepada pemirsa apa pesan atau harapan bagi atlet maupun olahraga atletik di Kabupaten Tabalong Pak? Secara pribadi ulun mewakili kawan-kawan juga selaku pengurus PASI Kabupaten Tabalong, untuk seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Tabalong, karena pengalaman saya pribadi Bu, saya dikuliahkan di PJOK di Banjarbaru dan saya mengabdikan seluruh ilmu saya. Padahal saya banyak tawaran di kabupaten lain Bu. Jujur saya banyak diminati orang untuk bahkan disuruh pindah kemarin, ditawarin ditawarin melatih, tetapi saya tidak akan melakukan karena saya begitu cinta dengan Bumi Sarbakawa, karena saya adalah putra asli orang Benua. Iya, dan bagi seluruh peserta didiknya ada di Kabupaten Tabalong, jangan mudah kalian tergiur dengan tawaran yang di luar. Cintailah negara kalian, cintailah kabupaten kalian. Niscaya lambat laun sesuatu yang kalah itu cuma waktu tertunda saja Bu. Yang penting kita komitmen berlatih dan ingat satu pesannya, fokus satu cabur saja. Karena Usain Bolt aja pelari dunia terbaik tidak pernah terpecahkan sampai sekarang Bu. Olimpiade 3 kali, limitnya 9,57. Beliau sebenarnya Usain Bolt itu dia banyak Bu, tetapi dia cuma mengambil spesialis satu. Pelari jarak pendek. Cristiano Ronaldo juga sama. Jadi biar anak-anak yang ada di Kabupaten Tabalong ini mengerti, jangan habis ini ke sini Bu. Jadi Ronaldo juga pernah ditantang, dia menantang Usain Bolt saat itu lari. Ronaldo bagus larinya Bu. 10 detik dia larinya. Kecil bahkan 9. Tapi dia fokus untuk bermain bola Bu. Kenapa? Karena memang potensinya lebih kepada main bola saat itu. Nah, makanya kepada seluruh peserta didiknya di Kabupaten Tabalong, kalau Anda sudah mempunyai potensi di cabur salah satu, tekuni di sana. Insya Allah itu akan membuahkan hasil bagi sampean nanti di kemudian harinya, nanti akan berbuah manis nantinya. Betul Pak. Baik pemirsa, hambatan tidak harus menghentikanmu. Jika kamu menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu cara memanjatnya, melewatinya atau mengatasinya. Sukses terus untuk Pak Jali dan timnya. Semoga terus meraih kemenangan di tiap-tiap event.